dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Senang sekali sore hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Jaksa Menyapa. Di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 30 September 2021, di penghujung bulan ini kita bersama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep dengan topik layanan hukum Kejaksaan Negeri Pangkep di masa pandemi. Dan pendengar, untuk Anda sebentar yang ingin bergabung dalam program Jaksa Menyapa kali ini, Anda bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif di 082134 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4123 kali. Dan selain mendengarkan melalui frekuensi siaran kami di AM 630 kHz dan FM di 94,4 MHz, Anda juga bisa menyaksikan live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan selain tentu kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber edukasi seputar hukum, juga Anda bisa bertanya tentunya dengan meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar YouTube dan juga fanpage Facebook kami. Seperti yang Anda saat ini saksikan pendengar di layar, di monitor, kita sudah bersama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Pangkep, sudah bersama kita melalui sambungan aplikasi Zoom. Saya menyapa yang pertama. Untuk narasumber kita yang pertama, beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep, Bapak Fajar Gurindro, STSH MH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fajar Gurindro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, Pak Fajar yang di tengah Pak ya? Izin Bapak Fajar mungkin ada Pak Fajar. Kegiatan di Makassar, jadi mungkin sementara dengan kami dulu begitu, Mas. Oke. Soalnya yang terakhir disampaikan informasi untuk narasumber. Jadi ini bersama siapa Pak? Mohon maaf. Saya sendiri selaku Kepala Seksi Intelijen, bersama sebelah kanan saya ini Bapak Kasipidum, dan sebelah kiri saya Kasubsi Intel, begitu. Kasubsi dengan Pak siapa? Kasubsi Intel? Kasubsi bersama Bapak Sudarmanto. Sudarmanto. Oke, selamat sore Pak Sudarmanto. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Sudarmanto juga sudah bergabung bersama kita. Dan juga ini benar ya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Bapak Nova Aulia Pagar Alam SH. Iya, betul Bapak. Oke, selamat sore juga Pak Nova Aulia dan juga Kepala Seksi Intelijen Bapak Andi Trismanto SH. Ya, selamat sore. Kabar sehat semua Pak ya? Bapak-bapak di Pangkep? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Dan pendengar, kita akan mendengarkan tentunya penjelasan dari ketiga orang narasumber kita dan nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami. Mungkin di awal ada pemaparan dulu nih pengantar dari masing-masing narasumber kita sambil nanti kita akan bersama juga dialog interaktif bersama pendengar kita. Dari siapa dulu nih? Silakan Pak. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Saya menyapa juga pada pendengar Pro 2 RRI. Ya. Jadi mungkin perkenalkan diri, saya Nova Aulia Pagar Alam. Saya selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajan Kepulauan. Ya. Jadi tema pada sore ini terkait khususnya layanan hukum yang ada pada Kejaksaan Negeri Pangkajan Kepulauan, Bapak. Mungkin biasa kita kalau pakai Pangkajan Kepulauan ini lebih sulit karena terlalu panjang. Ya. Jadi biasanya Pangkep lebih mengetahui orang Kejari Pangkep seperti itu sebutannya kalau di sini. Ya. Jadi memang dalam pelayanan hukum di saat era pandemi ini kami memiliki satu jagoan lah, bisa dikatakan seperti itu dalam pelayanan yang kita sebut itu Sijapani. Itu kepanjangan dari Sistem Informasi Kejaksaan Negeri Pangkep Melayani. Yang mana Sijapani ini adalah suatu program unggulan kami secara online tentunya,
di dalam website kami, seperti itu. Jadi di dalam Sijapani ini kita asumsikan sebagai one stop service. Jadi apapun pelayanannya di bawah wadah Sijapani. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat atau mencoba dengan layanan ini bisa ke website kami di kejaripangkep.go.id. Di situ bisa diklik Sijapani, di situ banyak layanannya. Ada terkait informasi tilang, surat izin besuk, pelayanan hukum, pendampingan hukum, dan masih banyak yang lainnya. Karena memang di era pandemi ini kita harus menjaga mobilitas juga, dan tentunya juga kami sadari bahwa Pangkep ini kan terdiri 3 dimensi kalau bahasanya. Ada pegunungan, daratan, dan kepulauan. Alhamdulillah sejak adanya program ini kami bisa menjangkau pelayanan hukum kami hingga ke pulau-pulau di luar lah, seperti itu Pak. Mungkin seperti di Kalmas, Tangaya, seperti itu. Jadi itulah unggulan pelayanan dari Kejari Pangkep yang menurut kami dapat menjangkau secara wilayah luas, khususnya di era pandemi ini. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait layanan hukum dari kami, Bapak. Ya, baik. Tadi bisa diakses di mana, Pak Nova? Ya. Diakses di website? Di website kami. Jadi kejaripangkep.go.id. Kejaripangkep.go.id. Iya. Oke, pendengar juga bisa mengakses begitu ya, khususnya untuk Anda warga Kabupaten Pangkep. Baik, terima kasih Pak Nova untuk pemaparannya di awal. Mungkin kita ke narasumber selanjutnya ini, Pak Sudarmanto mungkin, atau Pak Andi, ada yang ingin ditambahkan mungkin pemaparan di awal? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pangkep. Saya Andi Trismanto, Sarjana Hukum. Terkait tugas tupoksi kami di Kejaksaan, terutama Kepala Seksi Intelijen, kita memiliki tugas dan wewenang yaitu melakukan pencegahan dan penangkalan aliran kepercayaan maupun juga warga negara asing yang berada di Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Pangkep. Kemudian juga kami melakukan upaya penggalangan dan penyelidikan di Kabupaten Pangkep terkait penyelidikan untuk mencari suatu tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi. Kemudian penggalangan di sini kita melakukan penggalangan di mana untuk mendapatkan informasi, baik itu tindakan pencegahan terkait adanya partai-partai atau yang terkait komunis. Kemudian selain itu di intelijen melakukan penggalangan terhadap penyelenggaraan fungsi kebijakan teknis kegiatan operasi intelijen berupa pemberian pembimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya. Kemudian melakukan koordinasi perencanaan penyusunan kebijakan kepada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait. Terkait itu juga, intelijen mendukung pelaksanaan program pemerintah maupun pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara maupun organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat. Mungkin itu Mas yang bisa saya paparkan. Mungkin ada tambahan dari asumsi saya. Baik, terima kasih Kepala Seksi Intelijen Bapak Andi Trismanto SH. Baik, mungkin sudah dipersilakan juga nih ke Kasih Intelijen. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, baik. Tadi sudah cukup gamblang ya dijelaskan mengenai tupoksi tentang intelijen oleh Bapak Kasintel. Nah, saya ingin sedikit menambahkan bahwa di dalam fungsi daripada intelijen itu sendiri juga mengenal yang namanya fungsi penerangan hukum dan penyuluhan hukum, di mana ini memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa terhindar dari hukuman. Nah, kembali ke topik awal tadi mengenai layanan hukum, bahwa di layanan hukum Kejaksaan Negeri Pangkep tadi juga ada fungsi-fungsi dari jaksa pengacara negara yang masuk dalam bidang perdata dan tata usaha negara, di mana di situ bisa dilakukan mengenai konsultasi hukum, jika ada masyarakat berhadapan dengan hukum, disitulah media
untuk berkonsultasi dengan jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Pangkep. Kemudian ada yang namanya fungsi untuk meminta pendampingan hukum dan pertimbangan hukum. Ini kaitannya biasanya dengan program-program pemerintah, khususnya terkait dengan yang sekarang lagi dilaksanakan di daerah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pangkep, yaitu proyek strategis nasional pembangunan rel kereta api. Nah, ini kan menjadi menarik karena di situ terlibat jaksa pengacara negara untuk mendampingi bagaimana kemudian bisa mensukseskan proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin itu secara garis besarnya. Baik. Baik pendengar, itulah pemaparan singkat ya di awal kebersamaan kita, mengawali kebersamaan kita dalam program Jaksa Menyapa. Dan untuk Anda pendengar kami yang ingin bergabung, berpartisipasi, bertanya ke narasumber kami, Anda boleh bergabung melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4123 kali, termasuk Anda yang saat ini menyaksikan live streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Prosat RRI Makassar. Anda bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Ada Pak Aska, mantap untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep, semoga semakin maju dan berprestasi katanya. Terus juga beberapa pendengar yang sudah bergabung melalui pesan singkat ini juga ada yang menanyakan untuk di masa pandemi ini adakah layanan hukum secara daring yang dibuka oleh Kejaksaan Negeri Pangkep. Tapi Bapak-bapak sebentar kita jawab ya, kita tanggapi, termasuk tadi pendengar kita juga tertarik dengan penjelasan dari Pak Nova mengenai aplikasi Sijapani. Sebentar pendengar, kami akan hadirkan selengkapnya, termasuk tanggapan dari narasumber kita, dan obrolan kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Pangkep. Kami kembali sesaat lagi. Status macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur juga disebut sebagai pasukan Ramang. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Tri Krama Adiaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. RRI Playgo dengan
Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Jaksa Menyapa dengan topik kita untuk sore hari ini layanan hukum Kejaksaan Negeri Pangkep di masa pandemi. Dan kita masih tentu sambil mendengarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Pangkep. Acara ini juga dikemas secara santai di sore hari dan kami juga menghadirkan beberapa persembahan lagu untuk Anda khususnya yang sementara mungkin baru pulang dari tempat aktivitas sambil kita mendengarkan informasi topik di Dialog Jaksa Menyapa Layanan Hukum Kejaksaan Negeri Pangkep di masa pandemi. Kita ke Pak Nova dulu. Ini Pak Nova. Iya Pak. Ya, Pak Nova tadi menyebut ini salah satu fitur atau program unggulan begitu ya, Sijapani, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kejaksaan Negeri Pangkep melayani. Nah, tentu pendengar kita juga tadi ada yang bergabung, ini katanya mantap
aplikasi yang dibuat, mudah-mudahan ini bisa menjadi berjalan dengan lancar dan bisa dicontoh oleh kejaksaan lain senusantara. Iya, terima kasih Bapak. Ya, jadi tadi sebelum kita break kan ada mungkin pertanyaan terkait layanan hukum secara online begitu ya? Ya. Ada juga Pak Nova. Silakan sekalian ditanggapi. Saya tanggapi saja. Ya, jadi di program Sijapani ini kalau diakses melalui website kami itu kami juga ada pilihan pelayanan secara pelayanan hukum secara gratis. Jadi nanti sistemnya Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pelayanan hukum atau konsultasi terkait hukum dapat mengisi form di situ Pak, seperti nama, alamat, permasalahannya apa, nanti dikirim, nanti dalam waktu tidak terlalu lama admin kami akan menghubungi kembali. Seperti itu. Kami akan menghubungi kembali, baru kita membuat waktu pertemuan secara online. Jadi bisa menggunakan aplikasi Zoom ataupun video call melalui WhatsApp. Seperti itu. Begitu Pak untuk terkait pelayanan online dari kami. Ya. Dan ini pendengar kita berharap katanya tadi berkomentar Pak Nova mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan bertanya juga apakah ini khusus di Pangkep saja aplikasi ini atau di beberapa daerah lainnya? Oh iya. Jadi kebetulan kalau program Sijapani adalah memang program unggulan khusus Kejaksaan Negeri Pangkep Bapak. Seperti itu. Tapi saya yakini juga bisa pastikan Kejaksaan Negeri di tempat lain juga sudah ada juga fitur atau program seperti itu Pak. Karena kita ketahui juga saat ini kan memang secara era pandemi ditambah juga sudah era digital lah seperti itu. Jadi kami juga sangat ingin mempermudah bagi masyarakat dalam hal ingin mendapatkan pelayanan hukum secara gratis. Seperti itu Bapak. Baik. Nah responnya seperti apa Pak? Sejak kapan sih Pak Nova ini di launching begitu aplikasi Sijapani ini? Jadi ini memang program unggulan baru Pak. Jadi ini di launching kalau saya tidak salah sekitar 3-4 bulan yang lalu. Ya. Seperti itu. Untuk responnya alhamdulillah kami juga dapat menjangkau masyarakat di kepulauan yang tadinya mungkin mereka berpikir kalau ingin konsultasi langsung ke kantor tentunya sangat membutuhkan biaya, waktu yang lama, karena juga transportasi kita dari Pangkep sendiri ke kepulauan kan tidak setiap hari, seperti itu. Jadi alhamdulillah responnya sangat baik, beberapa kelurahan juga mengucapkan terima kasih Pak, karena juga tidak hanya masyarakat saja yang berkonsultasi kami, bahkan kami juga menyentuh terkait seperti misalkan di pegawai di kelurahan yang jauh Pak, mungkin ada kebingungan terkait pertanggungjawaban, penggunaan anggaran atau dana yang lainnya seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah kita bisa menggapai masyarakat Kabupaten Pangkep di seluruh wilayah seperti itu. Baik, jadi tujuannya memang untuk mempermudah akses pelayanan hukum begitu ya ke masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Pangkep. Baik, nah ini tadi saya sudah membuka juga di website Kejari Pangkep, pendengar Anda bisa buka, di situ ada beberapa ini ya, ada informasi tilang, informasi perkara, kemudian pengembalian barang bukti, permohonan pendapat hukum dan pendampingan hukum, kemudian pengawas aliran kepercayaan masyarakat, laporan pengaduan masyarakat. Mungkin Pak Sudarmanto atau Pak Andi Trismanto ingin menambahkan? Ya, baik, terkait aplikasi ini Mas, ini sangat membantu kami dalam hal pencegahan terkait aliran-aliran radikal yang berada di Kabupaten Pangkep. Karena apa? Di sini masyarakat terluar itu kan berbatasan langsung dengan Kalimantan dan ada sebagian yang dengan NTT. Jadi sangat membantu kami untuk menjangkau aliran-aliran yang ada yang berkembang terkait radikalisme yang ada di Kabupaten Pangkep. Begitu, Mas. Baik. Baik, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 400 23 kali. Dan ini ada pendengar kita juga yang masih agak bingung katanya dengan cara mengakses dan seperti apa ketika ada laporan. Silakan, mungkin Pak Nova ingin menjawab pertanyaan dari masyarakat, ada Pak Dahlan.
Mungkin bisa sedikit diulangi pertanyaan Mas? Ya. Agak bingung terkait. Bagaimana cara mengakses aplikasi Si Japani ini dan cara menyampaikan laporan seperti apa? Oh, berarti laporan ini terkait laporan pengaduan mungkin ya? Ya. Iya. Jadi aksesnya sangat cukup mudah. Hanya akses ke website Boleh kita kami. tahan dulu Pak Nova, mohon maaf. Sudah ada penelpon juga Boleh, nih boleh. sepertinya Iya, yang silakan, bergabung. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, berbincang langsung dengan ketiga orang narasumber, kami tunggu di 082134 kali 9440. Sayang sekali terputus Bapak-bapak, sebentar kita lanjutkan lagi. Untuk Anda yang masih ingin bergabung pendengar, kami masih menantikan partisipasi Anda. Boleh dilanjutkan dulu Pak Nova? Iya. Jadi saya lanjutkan kembali. Jadi caranya cukup mudah dengan online. Jadi cukup mengakses website kami. Mungkin saya ulangi, kejari/pangkep.go.id. Lalu klik ada Si Japani. Itu kalau kita lihat ada di sisi kanan atas logonya. Iya. Nanti akan terbuka beberapa layanan di situ. Nanti bisa masuk ke laporan pengaduan. Gitu Pak. Atau laporan pengaduan masyarakat. Ya. Nanti itu diklik, nanti ketimbul keluar form. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin melaporkan pengaduan atau ada hal yang diketahui, mengisi di situ ada nama, nomor telepon, alamat, serta KTP. Kenapa, mungkin ada pertanyaan, kenapa harus kita lampirkan KTP? Jadi kami juga tidak ingin layanan ini digunakan secara asal-asalan Pak ya, mungkin ada orang yang tidak suka dengan siapa, pelapor bodong lah kasarnya, pelapor yang hanya melaporkan tidak ingin diketahui identitasnya, seperti itu. Tapi mungkin saya bisa tegaskan Pak, bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang ingin melaporkan, kami jamin kerahasiaan Bapak dan Ibu, seperti itu. Karena memang kami sebagai aparat penegak hukum itu ada ancaman sanksi pidananya bahkan Pak, di mana kami kalau mengungkap asal-usul pelapor atau identitas pelapor, kami itu ada sanksi pidananya. Makanya jangan takut untuk melaporkan suatu tindak pidana, bisa datang kami langsung atau mengakses lewat Si Japani, seperti itu. Baik. Kalau yang ingin mudah lagi Pak, itu kalau kita buka website kami, itu di kanan bawah itu ada WhatsApp admin. Betul. Itu. Iya. Jadi Logo bisa WhatsApp itu langsung, Pak Nova ya? Iya, itu ada juga QR code-nya, mungkin langsung di-scan saja dengan kamera, nanti langsung secara otomatis terkonek ke WhatsApp admin kami. Jadi mungkin itu lebih mudahnya lah Pak, kalau ingin melakukan atau mengharapkan pelayanan dari Kejaksaan Negeri Pangkep, seperti itu Pak. Benar-benar ini masyarakat sangat dimudahkan ya, aplikasi ini sebagai jembatan penghubung antara Kejaksaan Negeri Pangkep dengan masyarakat tentunya ya di Kabupaten Kepulauan Pangkep. Di sini juga ada pengawasan aliran kepercayaan masyarakat begitu. Mungkin Pak Sudarmanto ingin menambahkan Pak Sudarmanto. Iya, atau Pak Andi. Ya baik, saya tambahkan, tadi sudah disampaikan bahwa memang fungsi intelijen itu salah satunya adalah pengawas aliran kepercayaan masyarakat atau disebut dengan PAKEM, di mana Kejaksaan sendiri itu menjadi leading sektor daripada pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ini. Di situ sebetulnya tidak hanya kejaksaan yang terlibat, ada melibatkan dari kepolisian, ada yang melibatkan dari TNI, dari Kesbangpol, dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi ini kita fungsinya untuk mengidentifikasi aliran-aliran yang ada di daerah hukum masing-masing, apakah ada yang menyimpang dari secara undang-undang atau tidak. Jadi ini kan nantinya untuk arahnya nanti bagaimana supaya tetap terjadi keharmonisan di dalam melaksanakan aliran dan kepercayaannya masing-masing. Nah, seperti itu sih untuk gambaran singkatnya. Kalau untuk ini permohonan pendapat hukum dan pendampingan hukum seperti apa ini? Mungkin ingin dijelaskan juga ke masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih Mas. Untuk pendampingan hukum ini terkait semua pekerjaan baik itu dari BUMN atau BUMD atau pemerintah setempat terkait pembangunan baik itu fisik maupun non fisik, pengadaan barang dan jasa. Jadi di sini pendampingan dulu mungkin kita pernah kenal dengan TP4B, karena sekarang dihapus, kemudian dilarikan fungsi kami di Kejaksaan yaitu di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan RI, yaitu pendampingan dan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemerintah atau BUMN setempat, begitu Mas.
Baik. Kemudian juga terkait tadi masalah apa saling pendampingan tadi? Pendapat hukum atau legal opinion itu ada di bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu adalah fungsinya yaitu terkait permintaan dari stakeholder baik itu BUMD maupun BUMN maupun pemerintah daerah setempat untuk melakukan legal opinion pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada di stakeholder itu sendiri. Begitu Mas. Baik. Iya. Baik, semoga terjawab pendengar. Untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami dan Anda yang masih ingin bertanya ke 3 orang narasumber kami, silakan. Kami nantikan di telepon interaktif 0821 34 kali 9440 atau juga Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan selamat siang. Anda yang saat ini tengah menyaksikan melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baik, ini ada yang menyampaikan juga begitu terkait kasus dugaan pungutan liar katanya yang dilakukan oknum lurah Bontolangkasa. Ini seperti apa perkembangannya? Ini tidak mencantumkan nama dari 0852418 sekian. Tapi sebentar kita tanggapi Pak ya. Kita jeda dulu sejenak kembali dan pendengar tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Pangkep. Kami kembali sesaat lagi. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Tri Krama Adiaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kasih bila air mata jatuh berderai membasahi pipi, katakanlah padaku sebelum mengering, ku hapus lukamu. Kasih janganlah bersedih bila impian tak seindah kenyataan. Cinta takkan terwujud dengan air mata
Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Kita bersama sore hari ini dengan Kejaksaan Negeri Pangkep membahas topik layanan hukum Kejaksaan Negeri Pangkep di masa pandemi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami berpartisipasi melalui telepon interaktif di 082134x9440, termasuk kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui pesan singkat di 08114103 kali dan juga melalui kolom komentar di streaming YouTube RRI Makassar dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali ke narasumber sambil menanti untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi. Baik, selain tadi aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Negeri Pangkep melayani ini, mungkin ada program-program lain atau layanan hukum lain dari Kejaksaan Negeri Pangkep. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang hal terkait layanan kita memang Japan ini kita jadikan unggulan karena memang one stop service lah Pak, seperti itu. Jadi kalau tadi kita menyangkut terkait pelayanan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum itu memang sebenarnya adalah kapasitasnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Mungkin saya tambah sedikit juga, lah terus bedanya apa Pak kalau pelayanan hukum, pendampingan hukum, dan pertimbangan? Jadi simpelnya seperti ini Pak, jadi kalau pertimbangan hukum dan pendapat hukum itu biasanya kita berikan ke pemerintahan, ke BUMD dan BUMN. Jadi untuk masyarakat atau perorangan itu biasanya masuk ke dalam pelayanan hukum Pak. Seperti itu. Baik. Pak Nova, boleh kita tahan dulu, kita terima penelpon yang sudah silakan, Pak. Ingin bergabung juga bersama kita di Jaksa Menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Jaksa Menyapa. Selamat sore Jaksa Menyapa. Ya, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Upi di Bone Mas. Pak Upi, baik, silakan Pak Upi. Yang saya mau tanyakan begini, bagaimana artinya Kejaksaan Negeri Pangkep sendiri artinya melanjutkan pelayanan ya, bila ada artinya mau dihadirkan di pengadilan, namun bersangkutan itu berada di kepulauan yang artinya sarana dan prasarana maupun artinya sarana komunikasinya kurang bagus. Misalnya kalau ada di kepulauan baru sinyalnya kurang bagus, bagaimana Pak? Bisa ditangkap Bapak-Bapak ya pertanyaan pendengar kita. Ada lagi Pak Upi? Pertanyaan kedua, ya. Ada berapa kecap jari yang ada di kemudian Pak di jari Pangkep Pak? Ada berapa? Kecap jari. Kecap jari. Okay. Cabang Kejaksaan Negeri ya. Oke. Cabang Kejaksaan ya. Cuma itu Mas. Oke, terima kasih Pak Upi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Upi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang ingin bergabung di 082134 kali 9440 untuk Anda yang ingin bertanya langsung ke Bapak-bapak narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep. Kami masih tunggu partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Sambil menanti untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin silakan Pak yang ingin menanggapi pendengar kita tadi ada Pak Upi. Oh ya, mungkin saya tanggapi. Terima kasih Bapak Upi atas pertanyaannya. Saya kira ini baik sekali pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana Pak kalau kami ingin mendapat pelayanan hukum tapi kami di kepulauan biasanya sinyalnya jelek, seperti itu Pak ya. Gitu. Jadi begini Pak, jadi kami juga sudah melakukan kerjasama terhadap seluruh camat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Yang mana kecamat ini menjadi fasilitator dan mediator Pak. Jadi kan mungkin masyarakat tidak memiliki handphone mungkin, atau mungkin susah sinyal. Ya. Nah, bagi masyarakat yang memiliki kendala itu bisa datang saja Pak ke kantor kecamatan, sampaikan saja kepada petugas bahwa saya ingin mendapatkan pelayanan hukum si Japani atau pelayanan hukum dari Kejaksaan Negeri Pangkep. Nanti pihak dari kecamatan biasanya akan memfasilitasi Pak, seperti itu. Begitu Pak, karena di kantor kecamatan biasanya mereka ada jaringan internetnya. Seperti itu Pak, mungkin yang pertama. Baik. Yang kedua, tadi pertanyaannya ada nggak Pak cabang Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan? Kebetulan untuk wilayah Kabupaten Pangkep atau wilayah hukumnya Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, kami tidak memiliki cabang Bapak. Jadi hanya ada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, seperti itu. Baik.
Baik, semoga terjawab untuk Pak Upi yang sudah bergabung bersama kami, sudah dijawab oleh narasumber kita. Dan pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Kalau selama di launching aplikasi Sijapani ini, apa saja kendala atau mungkin hambatan? Ya tentunya karena kita bagus tidaknya program ini memang yang paling utama ada faktor jaringan Pak ya, seperti itu. Tentunya juga kayak kita seperti kita tahu memang kendala apalagi di kepulauan, misalnya kepulauan itu terkadang sangat susah dengan jaringannya. Ya. Yang kan jaringan, mungkin masalah listrik pun mereka masih menjadi kendala, suatu kendala di sana. Jadi memang di dalam kerjasama kami juga pihak dari kecamatan pada kepulauan yang ada di wilayah Kabupaten Pangkep juga mereka biasanya Pak mengumpulkan dan menentukan hari Pak. Misalkan mereka sosialisasi dengan warga di sana yang ingin mendapatkan pelayanan hukum berkumpul di hari Selasa misalkan Pak, seperti itu. Ya. Cuma kan waktu tepatnya mungkin bisa dikoordinasikan dengan kecamatan setempat. Seperti itu Pak. Jadi mungkin faktor kendalanya yang sering dialami memang hingga saat ini adalah masalah jaringan Pak. Seperti itu. Baik. Tadi pendengar kita juga yang bergabung yang ingin menyampaikan katanya laporan kasus dugaan pungutan liar begitu yang dilakukan oknum Lurah Bontolangkasa begitu. Termasuk ada Pak Syam yang juga ingin bertanya bagaimana sih cara mengurus tilang di era pandemi ini? Mungkin Bapak-bapak ingin menanggapi apa yang disampaikan pendengar kita? Pertama perkara Pak, sebenarnya memang kalau kita berbicara terkait perkara mungkin saya tidak bisa secara detail Pak ya mengulas perkaranya. Cuma untuk secara umum perkara tersebut saat ini sudah dalam tahap persidangan Pak. Sudah kami sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Makassar. Seperti itu. Nah kalau terkait tilang juga Pak, sebenarnya itu juga ada layanan di kami. Jadi Bapak tinggal masukkan saja nomor tilangnya, itu biasanya kan sekarang sistemnya online Pak. Pembayaran tilang pun sekarang sangat mudah. Bisa melalui Indomaret, Alfamart, atau bank. Mungkin kalau dulu hanya satu bank Pak, Bank BRI. Sekarang mungkin beberapa bank sudah bisa. Jadi bayar tilangnya, bawa bukti bayarnya ke kami. Atau secara online pun bisa. Begitu. Jadi nanti tinggal diambil barang bukti dari pelanggarnya. Nah, kami juga ada layanan Pak. Mungkin saya tambahkan. Silakan Pak. Tadi mungkin waktu pertanyakan ada layanan yang lain nggak? Ya. Jadi terkait layanan tilang kami ada namanya GoTilang Pak. GoTilang. Iya. Oke. GoTilang ini suatu layanan yang memudahkan masyarakat secara online dan kita antar barang buktinya hingga ke rumah. Namun saat ini karena kami masih memiliki kendala Pak, jadi yang masih bisa kita cover hanya di wilayah kecamatan Pangkajene saat ini Pak. Tapi insya Allah ke depan kita bisa mengcover seluruh wilayah. Ada juga namanya layanan dari bidang tindak pidana khusus Lanjutki. Nah, ini kepanjangan dari layanan antar jemput saksi. Jadi karena sidang perkara korupsi itu ada di Makassar, jadi bagi saksi yang ada dapat surat panggilan untuk menghadiri persidangan, kita miliki layanan antar jemput saksi Pak. Seperti itu. Jadi tidak usah bingung lagi bagaimana secara ke Makassar. Jadi datang saja ke kantor kami, nanti kita sama-sama pergi ke Makassar. Baik. Terus ada juga namanya layanan Si Abang. Oh ya. Si Abang ini siap antar barang bukti. Siap antar barang bukti. Antar barang bukti. Ya. Ini juga sebenarnya prinsipnya secara simpel kita juga melayani pengantaran barang bukti hingga ke rumah pemilik barang bukti Pak. Seperti itu. Kalau melihat juga ini ada curhat bareng jaksa. Ya, Curjak ini adalah satu layanan atau program dari bidang perdata dan tata usaha negara, curhat bareng jaksa. Ya. Jadi sebenarnya ini hampir mirip juga dengan pelayanan hukum secara online Pak. Mungkin ini hanya kalau di Curjak ini konsepnya hanya chatting, seperti itu. Hanya via chat, seperti itu Pak. Baik.
Luar biasa tentunya ini inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pangkep dan tentu sudah membantu tadi untuk masyarakat yang bertanya. Semoga terjawab pendengar untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan. Ada Pak Yudi, mantap untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep. Semoga tetap kompak dan solid, semakin maju dan berprestasi. Amin. Terima kasih. Baik. Dan mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan di segmen akhir kebersamaan kita sebelum closing statement masing-masing dari Pak Andi, Pak Sudarmanto, dan juga Pak Nova. Baik, terima kasih. Mungkin closing statement kami bahwa kejaksaan itu sekarang benar-benar sudah berubah dan sekarang kejaksaan sudah online dan sudah digitalisasi. Jadi masyarakat akan mudah mengakses untuk pelayanan terhadap kejaksaan, baik itu keluarga terdakwa maupun itu para saksi. Jadi intinya di sini kami dengan adanya kejaksaan digital mempermudah masyarakat mengakses, terutama di Kejaksaan Negeri Pangkep. Itu mungkin Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan juga Pak Nova? Di akhir kebersamaan kita ini ada closing statement, mungkin himbauan-himbauan untuk masyarakat. Iya. Jadi mungkin closing statement dari saya, kami juga selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Jadi memang sekarang kejaksaan ini sudah berubah juga Pak, seperti apa yang dikatakan Pak Kasih Intel. Jadi kita ini ingin mengubah mindset di masyarakat yang tadinya masuk kantor kejaksaan itu takut gitu kan Pak, atau dapat panggilan itu sudah gemeter duluan. Saya kira tidak perlu takut Bapak dan Ibu, karena kami sudah berubah. Kita tidak menggunakan lagi pola-pola lama. Kami juga ingin menjadi sahabat atau bagian dari masyarakat, seperti itu. Nah, terkait himbauan saya kepada masyarakat, kita juga di bidang tindak pidana umum itu Pak, ada jargon kenali hukuman, jauhi hukuman. Kenali hukuman, jauhi hukuman. Iya. Jadi saya yakin juga masyarakat sekarang sudah berkembang, sudah mengerti teknologi, sudah semakin terbuka terkait undang-undang atau hukumnya. Makanya daripada itu saya himbau pada masyarakat selalu berpikir jernih, tidak bertindak dalam emosi dalam menyelesaikan suatu permasalahan apapun. Karena memang kalau kita lihat banyaknya permasalahan tindak pidana umum itu berawal dari adanya emosi dan hilaf Pak. Gitu. Jadi mereka emosi, hilaf, pas sadar baru sudah jadi tersangka. Nah itu yang akan kita jauhi. Seperti itu Pak. Baik. Itu closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, ini ada Pak Andri juga, warga Pangkep sepertinya. Pernah ke Kejari Pangkep. Pelayanannya cepat dan ramah, baik-baik petugasnya. Pelayanannya juga seperti itu. Sukses untuk semua pegawai Kejari Pangkep dari Pak Andri yang ini bergabung melalui pesan singkat. Baik, sedikit mungkin Pak Andi, ada yang ingin ditambahkan juga Pak Andi sebelum kita akhiri? Ya, baik, mungkin tambahan dari kami bahwa Kejaksaan Negeri Pangkep sedang berbenah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa meraih WBK dan WBBM. Kita menuju zona integritas yang bersih dari korupsi, nepotisme. Mudah-mudahan kami agar kami bisa meraih WBK dan WBBM. Itu Mas. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Pak Nova, terima kasih Pak Sudarmanto, Pak Andi Trismanto, juga terima kasih sudah bersama kami, sudah memberikan pencerahan dan menjawab tentunya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kita, dan mudah-mudahan kita bisa bersama kembali tentunya di lain kesempatan. Dan untuk Anda pendengar, mungkin sekali lagi bisa disampaikan Pak, kemana bisa mengakses untuk masyarakat yang ingin mengakses aplikasi Sijapani ini. Silakan Pak Nova, yang terakhir. Oh ya, jadi yang ingin mengakses Sijapani ini dapat mengunjungi website kami di kejari-pangkep.go.id. Itu website kami Pak. Atau kami juga memiliki nomor online admin kami Pak, admin pelayanan kami itu di nomor 0821 9228 9228
5488. 5488. Baik. Jadi Jadi kalau ingin mendapatkan pelayanan atau melakukan konsultasi dapat menghubungi di 2 kontak itu, Pak. Baik. Website atau langsung ke nomor admin kami. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih Bapak-bapak sudah bersama kami di RRI Makassar sore hari ini. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program Jaksa Menyapa kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Pangkep. Ketiga orang narasumber kami sudah menjelaskan banyak hal tentunya, termasuk salah satu program unggulan yaitu Si Japani yang tentu Anda bisa akses di website Kejari Pangkep. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan dalam program Jaksa Menyapa selanjutnya. Saya Ida Malik mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.